على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Asra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sahabat yang mulia, khalifah kaum muslimin yang kedua, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang diberi gelar dengan Al-Faruq ya. Beliau diberi gelar Al-Faruq karena beliau menampakkan Islam di Mekah ya, ketika kaum muslimin sedang ditekan, diintimidasi oleh orang-orang musyrikin, namun Umar berani menampakkan Islamnya secara terang-terangan ya. Sampai Ibnu Mas'ud mengatakan, "Mazilna a'izzah mundu aslama Umar." Kami menjadi jaya sejak Umar masuk Islam ya. Sebagian mereka tidak berani sholat di Masjidil Haram kecuali setelah Umar masuk Islam ya, karena Umar membela para sahabat ketika itu ya. Di masa ketika para sahabat intimidasi oleh kaum musyrikin. Terus kita perlu mengenal lebih jauh tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang tentunya memiliki jasa yang sangat besar dalam Islam dan juga jasa kepada kita ya. Baik, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Beliau ya. Umar ya, Ibn Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Jadi beliau kabilahnya kembali kepada nanti bin Adi ya, bin Ka'ab, bin Lu'ay dan seterusnya, bin Ghalib bin Fihr. Jadi kembali kepada Ibnu Adi ya, Ibnu Adi, dan nasab beliau ketemu dengan Nabi pada Ka'ab. Nasab beliau di sini ketemu nasab beliau dengan Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya beliau dikatakan sebagai Umar bin Khattab Al-Adawi. Dari sini orang menisbahkan dengan Ibnu Adi dengan Al-Adawi ya. Al-Adawi Al-Quraisy. Ya, kalau Al-Adawi kembali kepada ini, Al-Quraisy kembali kepada kakek mereka ya, yang lebih atas lagi ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, adapun kakek beliau yaitu Nufail bin Abdul Uzza, orang terkenal dahulu, orang-orang Quraisy bertahkim kepada beliau ya, bertahkim kepada beliau, kakek Umar. Jadi keturunan orang terkenal, Nufail bin Abdul Aziz. Adapun ibu beliau ya, jadi bapak beliau Khattab bin Nufail adalah Hantamah bintu Hashim bin Al-Mughirah. Jadi Khattab ya menikah dengan Hantamah ya binti Hisham binti Hashim bin Al-Mughirah. Nah, Hantamah ini ibunya Umar bin Khattab ya. Ini adalah sepupunya Abu Jahal. Sepupunya Abu Jahal. Abu Jahal namanya Amr bin Hisham ibn al-Mughirah ya. Amr bin Hisham ibn al-Mughirah punya sepupu namanya Hantamah, menikah dengan Khattab bin Naufal, punya anak namanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, Umar gelarnya tadi kita sebut, gelarnya ada Al-Faruq ya. Al-Faruq artinya pembeda. Kenapa? Yaitu Allah
farraqa bihi bainal haqqi wal batil. Allah membedakan al-haq dengan batil dengan Umar. Dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Gelarnya, kunyahnya Abu Hafs. Abu Hafs. Sementara beliau tidak punya anak namanya Hafs. Ada yang mengatakan diambil dari Hafsah. Beliau punya anak perempuan namanya Hafsah. Tapi ini Nabi memberi kunyah beliau dengan Abu Hafs. Kunyah dari Nabi SAW. Nabi SAW yang memberi kunyah kepada beliau. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, istri-istri beliau, ya, istri beliau banyak. Dari beliau menikah, kemudian beliau cerai, beliau menikah, beliau cerai, ya. Secara umum jumlahnya 7, ya, 7, ya, termasuk yang diceraikan. Di antara istri-istri beliau, ya, diceraikan, dan juga istri beliau di zaman jahiliyah. Ini yang pernah dinikahi oleh Umar, baik di Islam maupun di zaman jahiliyah. Di antara istri beliau ketika beliau menikah di zaman jahiliyah adalah Zainab binti Maz'un. Binti Maz'un, saudaranya Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang mulia yang terkenal ahli ibadah, punya saudari namanya Zainab binti Maz'un, adalah istrinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari pernikahan ini punya anak namanya Abdullah, yaitu Ibnu Umar. Yang terkenal kita bilang Ibnu Umar. Ya. Jadi ini menikah dengan Umar di zaman jahiliyah. Kemudian juga punya anak namanya Abdurrahman. Abdurrahman disebut dengan Abdurrahman Al-Akbar. Kenapa disebut Al-Akbar? Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu punya anak Abdurrahman ada 3. Ada yang paling tua disebut Abdurrahman Al-Akbar, nanti yang tengah Abdurrahman Al-Awsat, yang paling kecil namanya Abdurrahman Al-Asghar. Dari ibu yang berbeda tentunya, dari ibu yang berbeda. Tapi Umar punya anak Abdurrahman namanya 3. Di mana punya anak juga namanya Zaid. Ada Zaid Al-Akbar, Zaid Al-Asghar, 2. Kemudian di antaranya Hafsah Ummul Mukminin, ya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan Abu Hafs diambil dari Hafsah, tapi Allah alam bisawab akan kebenarannya. Adapun kabar yang beredar bahwasanya Umar bin Khattab ketika masih jahiliyah dia pernah menangis dan pernah tertawa, ya, menangis karena dia ingat dia pernah membunuh anak perempuannya hidup-hidup, sehingga kalau dia ingat dia menangis. Kalau dia tertawa, dia ingat dia pernah bikin Tuhan dari adonan roti. Kalau dia lapar, dia makan Tuhan tersebut, sehingga dia pernah menangis dan tertawa. Itu riwayatnya nggak ada. Dan Umar punya anak di zaman jahiliyah namanya Hafsah. Ya, Umar punya anak di zaman jahiliyah sejak lahir di zaman jahiliyah namanya Hafsah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya Umar mengikuti adat jahiliyah membunuh anak hidup-hidup, tentu Hafsah sudah beliau bunuh. Adapun kebiasaan orang jahiliyah membunuh anak perempuan hidup-hidup itu bukan disepakati oleh seluruh suku Arab ketika itu, ya. Tidak dilakukan oleh seluruh suku Arab. Sebagian suku Arab yang melakukannya. Adapun Umar, beliau tidak melakukannya. Adapun kisah bahwasanya beliau pernah membunuh anak hidup-hidup adalah kisah yang tidak ada sanadnya, sehingga tidak perlu kita sebutkannya. Kemudian di antara istri beliau adalah Mulaikah bintu Harwal, ya, namanya juga Mulaikah. Ya. Punya anak namanya Ubaidillah. Kemudian saya katakan tadi istri beliau banyak, ya, istri beliau banyak sampai ada 7. Ada yang beliau nikahi, beliau ceraikan, ya, dan seterusnya. Sampai beliau punya istri namanya Ummu Kulsum atau Kulsum. Ummu Kulsum, ya, bintu Ali bin Abi Thalib. Bintu Ali bin Abi Thalib. Yang Ummu Kulsum ini adalah anaknya
anaknya Ali dan Fatimah, saudarinya Hasan dan Husain. Saudaranya Hasan dan Husain, ya. Dari pernikahan Umar dan Ummu Kulsum, ya. Dan Ummu Kulsum lahirlah dua anak, ya. Namanya adalah Zaid bin Umar, Zaid dan Ruqayyah, ya. Zaid bin Umar, ya. Dan namun meninggal, ya, sehingga tidak ada keturunan dari Zaid bin Umar, ya. Dan ini saya kenapa menekankan hal ini untuk menjelaskan bahwasanya hubungan antara Umar dengan Ali bin Abi Thalib adalah hubungan yang sangat baik. Bagaimana Ali memuji Umar ketika Umar meninggal, dalam Sahih Bukhari disebutkan. Kemudian begitu dekatnya hubungan antara Ali dengan Umar sampai Umar meminang putrinya Ummu Kulsum dan dinikahkan oleh Ali. Ali adalah mertuanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Total anak-anaknya, ya. Total anak-anak Umar ada 13, ya. 9 laki-laki, 4 perempuan. Laki-laki tersebut, ya, adalah diantaranya dari Abdullah bin Umar, Abdurrahman, dan yang lainnya. Saya bacakan anak-anaknya. Anak-anaknya nama Zaid al-Akbar, ya. Ada Zaid, ada dua. Zaid al-Akbar, ada Zaid al-Asghar. Ada namanya Asim, ada namanya Abdullah. Abdullah bin Umar, ada namanya Abdurrahman. Ada al-Akbar, Abdurrahman. Al-Awsat yang tengah, Abdurrahman al-Asghar. Kemudian ada namanya Ubaidillah dan namanya Iyad. Ubaidillah dan namanya Iyad. Adapun anak perempuannya ada namanya Hafsah, ada Ruqayyah, ada Zainab, ada Fatimah. Itu 4 nama anak-anak Umar radhiyallahu taala anhu. Sebutkan dalam riwayat Umar berkata, "Inni la akrahu nafsi 'alal jima' raja'a an yukhrij Allah minni nasamatan tusabbihu wa tadhkuruhu." Umar menjelaskan dia menikahi banyak wanita, ingin punya anak banyak. Dan beliau berkata, aku terkadang memaksa diriku untuk berhubungan dengan istriku agar punya anak. Ya, aku berharap aku bisa punya anak yang bertasbih kepada Allah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat Umar, ya. Sifat fisik Umar beliau orangnya putih, tinggi, besar, ya. Putih, kemudian tinggi, besar, ya. Kemudian antara yang disebutkan beliau asla, ya. Asla itu artinya apa? Ada botak di kepalanya, ya. Ya, ada botak di kepala depan kepala. Ya. Ada beberapa orang-orang mulia yang seperti asla, ya, sampai ada suatu ceramah seorang syekh yang dia asla, dia kepalanya botak, kemudian dijelaskan, ya. Ini dia yang mengatakan tidak perlu malu karena orang-orang seperti saya banyak. Dia sebutkan Umar, fulan banyak, ya. Di antara para sahabat-sahabat yang dikenal sifat mereka di antaranya asla. Kemudian Umar hidupnya sangat sederhana, ya. Pola hidup Umar sangat sederhana. Ya, meskipun beliau adalah Amirul Mukminin, ya, tetapi beliau pola hidup sangat sederhana. Sampai beliau pernah ditolak melamar ketika beliau melamar seorang wanita, kemudian wanita tersebut menolak. Dia mengatakan, saya tidak ingin hidup sama Umar, hidupnya susah karena Umar terkenal hidupnya sulit. Dia meskipun Amirul Mukminin, tapi beliau tidak mengenakan kehidupan beliau, ya. Tapi beliau pernah melihat ada seorang anak kecil dalam kondisi kurus, kemudian kayak mudah ditiup angin. Umar bertanya, siapa ini? Kata anaknya Abdullah bin Umar, ini adalah putrinya Umar, loh. Saya kok nggak kenal putrinya Umar, dia adalah putriku, artinya cucumu, wahai Umar, ya. Karena kurang makan sampai akhirnya seperti itu. Inilah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkaitan dengan nasab beliau, ya. Wallahu a'lam bishawab. Tolong dihapus, ya. Adapun Islam Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya.
Saya lupa, Umar punya saudara, ya. Ada Zaid bin Umar, kemudian Zaid bin Khattab dan Fatimah, kalau tidak salah Fatimah ya. Iya, kalau tidak salah Fatimah bintul Khattab, ya. Umar punya dua saudara. Itu Zaid bin Khattab dan Fatimah. Yang keduanya masuk Islam sebelum Umar, ya. Masuk Islam sebelum Umar. Sebelum Umar, ya. Jadi mereka masuk Islam terlebih dahulu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Masjid Asra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana ma'ruf dalam sirah Nabi, bahwasanya beliau di awal Islam, ya, ketika Nabi mulai dakwah beliau, beliau sangat kencang terhadap Islam, ya. Umar bin Khattab lahir 13 tahun lebih muda daripada Nabi SAW. Kalau Nabi lahir di tahun Gajah, Umar 13 tahun setelah itu. 13 tahun setelah itu, kemudian beliau wafat pada tahun 23 Hijriah. Ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, Al-Fairuz Al-Majusiyah. Nanti insya Allah akan kita sebutkan kisahnya. Jadi Umar lebih muda daripada Nabi SAW sekitar 13 tahun. Dan ketika Nabi SAW mendakwakan Islam, maka Umar terkenal termasuk orang yang paling keras, ya, melawan dakwah Nabi SAW, ya. Bahkan begitu saking kerasnya dia bersikap terhadap kaum muslimin sampai para sahabat merasa dia tidak bakalan masuk Islam. Sulit orang seperti ini masuk Islam. Tapi Nabi SAW tidak putus asa. Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dari Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar putranya Umar, beliau berkata, kalau Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma a'izal Islam bi ahabbi hadaini rajulaini ilaik. Ya Allah, ya, jayakan Islam dengan orang yang paling kau cintai dari dua orang ini. Bi Abi Jahal bin Hisham atau Umar bin Khattab. Terserah engkau ya Allah, siapa yang kau masukkan Islam, apakah Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Yang dua-duanya terkenal sangat benci kepada Islam, ya. Sangat benci kepada. Satunya Abu Jahal, satunya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Sudah kita sebut tadi bahwasanya ibunya Umar adalah sepupunya Abu Jahal, ya. Amr bin Hisham bin Mughirah. Ternyata yang Allah beri hidayah adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Demikian juga dalam satu hadis Rasulullah SAW kalau melihat Umar bin Khattab dan Abu Jahal, Rasulullah SAW berdoa, ya, mungkin Abu Jahal lagi bareng sama Umar ketika masih musyrik, Umar masih musyrik, maka Nabi berdoa, Allahumma shdud dinaka bi ahabbihima ilaika. Ya Allah, kuatkanlah agamamu ya Allah dengan salah seorang yang paling kau cintai dari dua orang ini. Kemudian akhirnya Nabi berdoa secara khusus kepada Umar, untuk Umar. Kata Nabi SAW, Allahumma a'izzal Islam bi Umar bin Khattab khassah. Ya Allah, ya, kuatkanlah, jadikan Islam khusus dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan akhirnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabulkan. Di antara tanda-tanda bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu akan masuk Islam, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari Ummu Abdillah Laila binti Abi Hasamah radhiyallahu taala anha. Istri dari seorang sahabat yang mulia bernama Amir bin Rabi'ah. Jadi Amir bin Rabi'ah bersama istrinya yaitu Laila, ya, Ummi Abdillah Laila, ingin berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Ya, ketika itu suaminya Amir bin Rabi'ah sedang pergi. Apa kata Laila bintu Abi Hasamah? Inna lanartahilu ila ardil Habasyah. Kami benar-benar akan pergi menuju negeri Habasyah. Waqad dhahaba Amirun fi ba'dhi hajatina. Suamiku Amir sedang pergi keluar, ada keperluan. Idh aqbala Umar bin Khattab, tiba-tiba datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menemuiku hatta waqafa alayya. Umar berdiri di depanku. Wa huwa ala syirki, dan dia masih musyrik ketika itu Umar bin Khattab. Qalat, kata Laila binti Abi Hasamah, wa kunna nalqa minhu al-bala adzan lana wa shiddatan alaina. Kami terganggu oleh Umar selama ini, kami diganggu oleh Umar, sikapi keras oleh Umar, ya. Tiba-tiba Umar berkata kepada dia, Laila bintu Abi Hasamah yang kunyanya Ummu Abdullah
Maka Umar berkata, innahul intilaku ya Ummu Abdillah. Benar-benar kalian hendak pergi wahai Ummu Abdillah? Kata Ummu Abdillah, na'am. Iya, kami akan pergi. Wallahi la nakhrujanna fi ardillahi. Demi Allah kami akan keluar menuju bumi Allah yang lain. Adaitumuna wa qahartumuna. Kalian telah mengganggu kami, kalian telah menindas kami. Hatta yaj'alallahu lana makhrajan. Sampai Allah berikan solusi bagi kami. Dia mengatakan, gimana kami enggak keluar? Gimana kami tidak harus terusir dari negeri kami sementara kalian mengganggu kami wahai Umar dan kalian menindas kami wahai Umar. Tiba-tiba Umar berkata, sahibakumullah. Semoga Allah menemani perjalanan kalian. Subhanallah. Ajib, aneh. Umar yang terkenal sangat kejam kepada kaum muslimin tiba-tiba mendoakan kepada Ummu Abdillah dengan berkata sahibakumullah. Semoga Allah menemani perjalanan kalian dalam hijrah kalian. Kata Ummu Abdillah ketika melihat Umar demikian, ra'aitu lahu riqqatan lam akun araha. Aku lihat kelembutan dari Umar yang sebelumnya aku tidak pernah melihatnya. Tsumma sarafa, kemudian Umar pergi. Wa qad ahzanahu fima ra'a khurujuna, ya. Sepertinya kepergian kami meninggalkan kota Mekah menuju Madinah membuat dia sedih. Tidak lama kemudian datang suaminya Amir bin Rabi'ah. Kemudian aku berkata kepada suamiku, ya Aba Abdullah, wahai suamiku, lau ra'aita Umar anifan. Coba tadi kalau kau lihat Umar baru saja tadi, wariqatahu, kau akan lihat bagaimana lembutnya Umar. Wa huznahu alaina, bagaimana dia sedih karena kita ingin pergi. Akhirnya suaminya komentar, "Atami'ti fi islamihi wa istriku." Kau ingin dia masuk Islam? Qalat na'am, kata Ummu Abdillah, iya saya ingin dia masuk Islam. Apa kata Amir bin Rabi'ah? La yuslimul ladzi ra'aiti hatta yuslima Himarul Khattab. Orang yang tadi kau lihat Umar bin Khattab tidak bakalan masuk Islam sampai Himar bapaknya masuk Islam, sampai keledai bapaknya masuk Islam. Artinya sulit menurut Amir bin Rabi'ah orang seperti Umar masuk Islam karena begitu kerasnya dia terhadap kaum muslimin. Kata Ummu Abdillah, qala Amirun dzalika ya'san lima kana yara min ghilzatihi wa qaswati ala Islam. Suamiku putus asa dari Islamnya Umar karena melihat bagaimana kerasnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala terhadap kaum muslimin. Ini riwayat yang sahih tentang bagaimana masuknya Umar atau awal dari kenapa Umar masuk Islam. Ya. Adapun kisah yang masyhur ketika dia marah kepada adik perempuannya Fatimah, kemudian dia menampar adiknya sampai berdarah. Ya. Kisah ini ada khilaf di kalangan para ulama. Karena dalam sanadnya ada perawi yang bermasalah. Ini riwayat yang masyhur yang sering kita dengar. Ada perawinya, ya, yang bernama Qasim bin Utsman Al-Basri, ya. Ini perawi yang bermasalah, didhaifkan oleh para ulama. Sehingga sanad-sanad yang bercerita tentang kisah Islamnya Umar, di mana dia memukul adik perempuannya Fatimah sehingga berdarah wajahnya, kemudian Umar membaca surat Thaha, akhirnya dia masuk Islam. Ini ada sebagian ulama mengatakan hadisnya semuanya dhaif, sebagian ulama mengatakan hadisnya hasan karena datang dalam riwayat-riwayat yang lain saling menguatkan. Di antaranya Al-Baihaqi, dia mengatakan lahu syawahid katsirah, bahwasanya sanad tentang Islamnya Umar dengan karena membaca surat Thaha, ini ada syahid-syahidnya, penguat-penguatnya sehingga hadisnya menjadi hasan dan dihasankan oleh Az-Zailai dan juga dihasankan oleh Al-Aini, ya. Tapi kebanyakan ulama mengatakan hadisnya dhaif. Adapun kisahnya saya akan bacakan meskipun dhaif, tapi saya akan sebutkan secara singkat. Intinya Umar sempat berpikir untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan mereka menyebut bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul bersama sahabat-sahabatnya di sebuah rumah, yaitu Baitul Darul Arqam, ya. Arqam bin Abil Arqam di dekat Sofa, dan sekitar ada 40 orang lelaki dan wanita yang berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada Abu Bakar, ada Ali, ada Hamzah dan sahabat-sahabat yang lainnya. Dan mereka belum pergi ke negeri Habasyah. Ketika itu Umar membawa pedangnya siap membunuh Nabi SAW menuju rumah tersebut. Kemudian dia bertemu dengan seorang bernama Nu'aim bin Abdullah An-Naham Al-Adawi. Ya, sama-sama dari Al-Adawi, sama-sama kabilahnya Umar. Dia juga masuk Islam, tapi dia menyembunyikan Islamnya. Maka dia bertanya kepada Umar, karena sama-sama dari Adawi, dia bertanya, engkau hendak kemana wahai Umar? Kata Umar, aku ingin membunuh orang ini, Sabi Muhammad yang telah keluar dari tradisi kita, yang telah memporak-porandakan, mencerai-beraikan perkara kaum Quraisy dan telah saffaha ahlamana, telah membodoh-bodohkan
orang-orang cerdas di antara kita. Wa abadinana, Muhammad ini telah mencela agama kita. Wa sabba alihatana, dia telah mencaci maki Tuhan-Tuhan kita. Fa'aktulahu, aku akan bunuh dia. Maka Nuaim berkata, wahai Umar, laqad gharratka nafsuka ya Umar. Kau telah terpedaya dengan dirimu, wahai Umar. Tidakkah kau lihat Bani Abdul Manaf, yaitu kabilahnya Nabi SAW. Wa Bani Zuhrah, apakah Bani Abdul Manaf dan Bani Zuhrah akan membiarkan engkau? Kalau kau sudah bunuh Muhammad, kau akan dibiarkan berjalan di atas muka bumi? Enggak, mereka tidak akan biarkan kau. Mereka akan menuntut balas atas kematian Muhammad kalau kau bunuh Muhammad. Apalah tarju ila ahli baitika fatukima amrahum. Kenapa kau tidak dakwahi saja keluargamu? Ya. Kenapa kau tidak dakwahi saja? Kenapa kau tidak luruskan saja keluargamu? Kenapa ngurusin Muhammad? Dia Umar heran. Wa ayu ahli baiti? Keluargaku yang mana yang harus aku luruskan? Qala ukhtaka Fatimah wa zawjuha Sa'id bin Zaid. Adikmu Fatimah dan suaminya yaitu iparmu Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid salah seorang dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Sa'id bin Zaid. Ya. Al-Asyara al-Mubasysyiruna bil Jannah, 10 orang yang masuk surga, di antaranya Sa'id bin Zaid. Ada Sa'id bin Abi Waqqas, ada Sa'id bin Zaid. Dan ternyata adalah suaminya Fatimah bintul Khattab, saudarinya Umar. Mereka berdua telah mengikuti Muhammad. Ya. Dan mereka telah meninggalkan agama wahai Umar yang kau sedang berada di atasnya. Pergilah luruskan urusan mereka. Maka Umar pun berjalan menuju rumah saudarinya, ya, yaitu Fatimah. Ternyata di situ ada Khabbab bin al-Arab. Ya, Khabbab bin al-Arab sedang membawa sebuah sahifah, sebuah lembaran, isinya surat Thaha. Kemudian dia pun bacakan surat Thaha kepada Fatimah. Ya, dan Khabbab sering datang kepada Fatimah dan Sa'id bin Zaid untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran. Kalau ada ayat turun kepada Nabi SAW, maka dia pun datang